Jempol kecil. Suatu ketika ada seorang petani miskin yang duduk di dekat perapian di malam hari, sambil menyulut api, dan istrinya duduk di sana sambil memintal benang. Kemudian dia berkata, betapa menyedihkannya bahwa kita tidak memiliki anak. Di sini begitu sunyi, dan di rumah-rumah lain berisik dan ramai. Ya, jawab sang istri, dan menghela nafas, bahkan jika kita hanya memiliki satu, dan itu sangat kecil, hanya sebesar ibu jari, saya akan cukup puas, dan kita akan tetap mencintainya dengan sepenuh hati. Kemudian terjadilah bahwa perempuan itu jatuh sakit, dan setelah 7 bulan ia melahirkan seorang anak yang sempurna dalam semua anggota tubuhnya, tetapi tidak lebih panjang dari ibu jari. Lalu mereka berkata, inilah yang kita harapkan, dan ia akan menjadi anak kita yang terkasih, dan karena ukurannya, mereka menamainya jempol. Mereka tidak membiarkannya kekurangan makanan, tetapi anak itu tidak bertambah besar, tetapi tetap seperti semula. Namun ia memandang dengan bijaksana dari matanya, dan segera menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang bijaksana dan tangkas, karena segala sesuatu yang dilakukannya berjalan dengan baik. Suatu hari, ketika petani itu bersiap-siap untuk pergi ke hutan untuk menebang kayu, ia berkata dalam hati, betapa aku berharap ada orang yang membawakan gerobak itu untukku. Oh, ayah, teriak si jempol. Saya akan segera membawa gerobak itu, percayalah, gerobak itu akan ada di hutan pada waktu yang telah ditentukan. Pria itu tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin, kamu masih terlalu kecil untuk menuntun kuda dengan tali kekang. Itu tidak penting, ayah, jika ibu saya hanya akan mengikatnya, saya akan duduk di telinga kuda dan memberitahunya bagaimana cara pergi. Baiklah, jawab pria itu, kita akan mencobanya sekali ini saja. Ketika saatnya tiba, sang ibu memasang tali kekang kuda dan menaruh tumbling di telinganya, lalu makhluk kecil itu berteriak, wah, wah, wah. Kemudian dia berjalan seperti tuannya, dan gerobak itu berjalan ke arah yang benar ke dalam hutan. Kebetulan ketika kereta itu sedang berbelok di sebuah tikungan, dan makhluk kecil itu berteriak, wah, wah, 2 orang pria asing menghampirinya. Sumpah, kata salah satu dari mereka. Apa ini? Sebuah kereta datang, dan seorang kusir memanggil kudanya, namun dia tidak terlihat. Tidak mungkin, kata yang lain, kita akan mengikuti gerobak itu dan melihat di mana gerobak itu berhenti. Tetapi gerobak itu langsung masuk ke dalam hutan, dan langsung menuju ke tempat di mana kayu-kayu itu ditebang. Ketika jempol melihat ayahnya, ia berteriak kepadanya, lihat, ayah, ini aku dengan gerobak itu, sekarang turunkan aku. Sang ayah memegang kuda dengan tangan kirinya, dan dengan tangan kanannya ia mengambil putra kecilnya dari telinganya. Si jempol duduk dengan riang di atas sedotan, tetapi ketika kedua orang asing itu melihatnya, mereka sangat heran dan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian salah satu dari mereka mengajak yang lain ke samping dan berkata, lihatlah, anak kecil ini akan menghasilkan banyak uang bagi kita jika kita dapat menunjukkannya di kota besar, untuk mendapatkan uang. Kita akan membelinya. Maka mereka pergi kepada petani itu dan berkata, jualah anak kecil itu kepada kami. Kami akan memperlakukannya dengan baik. Tidak, jawab sang ayah, dia adalah biji mataku, dan semua uang di dunia ini tidak dapat membelinya dariku. Tetapi ketika si jempol mendengar tawaran itu, ia merayap masuk ke dalam lipatan jubah ayahnya, merebahkan diri di bahunya, dan berbisik di telinganya, Bapa, serahkanlah aku, karena aku akan segera kembali. Kemudian sang ayah menyerahkannya kepada kedua orang itu dengan harga yang mahal. Di mana kamu mau duduk, kata mereka kepadanya. Oh, taruhlah aku di pinggiran topimu, lalu aku bisa berjalan ke sana kemari dan melihat-lihat negeri ini, dan tetap tidak terjatuh. Mereka melakukan apa yang dia minta, dan ketika Tumbling mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, mereka pun berangkat bersamanya. Mereka berjalan sampai senja, dan kemudian anak laki-laki kecil itu berkata, turunkan aku ingin turun. Pria itu melepas topinya dan meletakkan anak kecil itu di tanah di pinggir jalan, dan dia melompat dan merangkak sedikit di antara rumput, dan kemudian tiba-tiba dia menyelinap masuk ke dalam lubang tikus yang dia cari. Selamat malam, tuan-tuan, pulanglah tanpa aku, ia memanggil mereka, mengejek mereka. Mereka berlari dan menancapkan tongkat mereka ke dalam lubang tikus, tetapi semuanya sia-sia. Tumbling merayap lebih jauh ke dalam, dan karena hari sudah mulai gelap, mereka terpaksa pulang dengan kemarahan dan dompet kosong. Ketika Tumbling melihat mereka sudah pergi, dia merayap kembali keluar dari lorong bawah tanah.
Sangat berbahaya berjalan di atas tanah dalam kegelapan, katanya, betapa mudahnya leher atau kaki bisa patah. Untungnya, ia bertemu dengan cangkang siput yang kosong. Terima kasih Tuhan, katanya. Saya bisa bermalam dengan aman di sini, dan ia pun naik ke dalamnya. Tidak lama kemudian, ketika ia hendak tidur, ia mendengar dua orang lewat, dan salah satu dari mereka berkata, bagaimana kami bisa mendapatkan perak dan emas milik pendeta kaya itu? Saya dapat memberitahukannya kepada Anda, teriak Tumbling, menyela mereka. Apa itu? Kata salah satu pencuri, terkejut, saya mendengar seseorang berbicara. Mereka berdiri mendengarkan, dan Tumbling berbicara lagi, berkata, bawalah aku bersamamu, dan aku akan membantumu. Tapi di mana kamu? Lihatlah ke tanah dan lihatlah dari mana suara saya berasal, jawabnya. Maka para pencuri menemukannya dan mengangkatnya. Siluman kecil, bagaimana kamu bisa membantu kami, kata mereka. Banyak sekali, jawabnya, saya akan merayap melalui jeruji besi ke dalam kamar pendeta, dan memberikan apapun yang kalian inginkan. Kalau begitu, kata mereka, dan kami akan melihat apa yang dapat kamu lakukan. Ketika mereka tiba di rumah pendeta, Tumbling merayap masuk ke dalam kamar, tetapi segera berteriak sekuat tenaga, apakah kamu menginginkan semua yang ada di sini? Para pencuri itu terkejut dan berkata, tapi bicaralah dengan tenang agar tidak membangunkan siapapun. Namun, Tumbling bertindak seolah-olah dia tidak mengerti, dan berteriak lagi, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu menginginkan semua yang ada di sini? Si juru masak, yang sedang tidur di kamar sebelah, mendengar hal ini dan duduk di tempat tidur untuk mendengarkan. Para pencuri itu sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi kemudian mereka mengumpulkan keberanian dan berpikir, bajingan kecil itu mengolok-olok kita. Mereka kembali dan berbisik kepadanya, ayo, seriuslah dan berikan kami sesuatu. Kemudian Tumbling berteriak lagi, sekeras yang dia bisa, saya akan memberikan apapun, cukup masukkan tangan Anda. Pembantu yang mendengarkan, mendengarnya dengan sangat jelas dan melompat dari tempat tidur dan berlari ke pintu. Para pencuri melarikan diri, berlari seolah-olah pemburu liar mengejar mereka, tetapi karena pembantu itu tidak dapat melihat apa-apa, dia pergi untuk menyalakan lampu. Ketika dia sampai di tempat itu, Tumbling, tanpa diketahui, masuk ke lumbung, dan pelayan itu, setelah mencari di setiap sudut dan celah dan tidak menemukan apapun, kembali ke tempat tidurnya, percaya bahwa dia hanya bermimpi dengan mata dan telinga terbuka. Tumbling memanjat ke atas jerami dan menemukan tempat yang bagus untuk tidur, di mana dia bermaksud untuk beristirahat sampai siang hari dan kemudian kembali ke orang tuanya. Namun, ada hal lain yang harus ia lalui. Memang, ada banyak kesedihan dan penderitaan di dunia ini. Saat fajar menyingsing, sang pembantu bangkit dari tempat tidurnya untuk memberi makan sapi-sapinya. Perhentian pertamanya adalah gudang, di mana dia mengambil segenggam jerami, dan di dalam gudang itulah si jempol yang malang tertidur. Namun, dia tertidur begitu nyenyaknya, sehingga dia tidak menyadari apapun, dan tidak terbangun sampai dia berada di dalam mulut sapi yang telah mengambil jerami itu. Ah, astaga, teriaknya, bagaimana saya bisa masuk ke dalam kincir, tetapi ia segera menyadari di mana ia berada. Kemudian ia harus berhati-hati agar tidak terjebak di antara gigi sapi dan dipotong-potong, tetapi ia terpaksa meluncur ke bawah ke dalam perut sapi yang berisi jerami. Di ruangan kecil ini jendelanya dilupakan, katanya, dan tidak ada matahari yang masuk, juga tidak ada lilin yang dibawa masuk. Dia sangat tidak senang dengan tempat tinggalnya, dan yang terburuk adalah semakin banyak jerami yang masuk melalui pintu, dan ruangan itu semakin lama semakin kecil. Akhirnya, dalam kesedihannya, dia berteriak sekeras mungkin, jangan beri aku makanan ternak lagi, jangan beri aku makanan ternak lagi. Pembantu itu baru saja memerah susu sapi, dan ketika dia mendengar seseorang berbicara, dan tidak melihat siapapun, dan menyadari bahwa itu adalah suara yang sama dengan yang didengarnya di malam hari, dia sangat ketakutan sehingga dia terpeleset dari bangkunya dan menumpahkan susunya. Ia berlari ke arah tuannya dengan tergesa-gesa, dan berkata, oh, astaga, pendeta, sapi itu telah berbicara. Kamu gila, jawab pendeta itu, tetapi ia sendiri pergi ke kandang untuk melihat apa yang terjadi. Namun, tidak lama setelah ia melangkahkan kakinya, Tumbling kembali berteriak, jangan beri aku makanan lagi, jangan beri aku makanan lagi. Kemudian pendeta itu sendiri menjadi khawatir dan berpikir bahwa roh jahat telah memasuki sapi itu dan memerintahkannya untuk dibunuh.
Sapi itu dibunuh, tetapi perutnya, yang berisi tumbling, dibuang ke dalam kandang. Tumbling mengalami kesulitan besar untuk menggali jalan keluar, tetapi dia berhasil mendapatkan ruang. Tetapi saat dia akan menjulurkan kepalanya, bencana lain melanda. Seekor serigala yang lapar berlari dan menelan seluruh isi perutnya dalam satu tegukan. Tumbling tidak kehilangan keberanian. Mungkin, pikirnya, serigala itu akan mendengarkan apa yang akan saya katakan, dan dia memanggil serigala itu dari dalam perutnya. Serigala yang terhormat, saya tahu pesta yang luar biasa untukmu. Di mana itu bisa didapat, kata serigala. Di rumah ini dan itu, kamu harus merayap masuk ke dalamnya melalui bak cuci piring, dan kamu akan menemukan kue-kue, dan daging, dan sosis, dan sebanyak yang kamu bisa makan, dan dia menggambarkan kepadanya persis seperti rumah ayahnya. Serigala itu tidak perlu diberitahu dua kali, jadi dia masuk melalui bak cuci piring di malam hari dan makan sepuasnya di dalam lemari besi. Setelah kenyang, ia mencoba untuk keluar, tetapi ia telah tumbuh terlalu besar untuk keluar dengan cara yang sama. Tumbling telah memperhitungkan hal ini, dan sekarang dia mulai membuat banyak suara di dalam tubuh serigala, mengamuk dan berteriak sekeras mungkin. Diamlah, kata serigala itu, kamu akan membangunkan manusia. Oh, apa, jawab si anak kecil, kamu sudah makan sampai kenyang, dan aku akan membuat diriku senang juga, dan dia mulai berteriak lagi dengan segenap tenaganya. Akhirnya ayah dan ibunya terbangun dan berlari ke kamar dan melihat ke dalam melalui celah pintu. Ketika mereka melihat seekor serigala berada di dalam, mereka melarikan diri, sang pria membawa kapaknya dan sang wanita membawa sabitnya. Mundurlah, kata pria itu ketika mereka memasuki ruangan. Ketika saya telah memberinya pukulan, jika itu tidak membunuhnya, Anda harus menebang dan memotong-motong tubuhnya. Kemudian Jempol mendengar suara orang tuanya dan menangis, Ayah, aku di sini, aku ada di dalam tubuh serigala. Sang ayah bersukacita dan berkata, syukurlah, anak kita yang tersayang telah menemukan kita, dan menyuruh wanita itu untuk mengambil sabitnya agar Tumbling tidak terluka. Kemudian dia mengangkat lengannya dan memukul kepala serigala itu hingga jatuh mati, lalu mereka mengambil pisau dan gunting dan memotong-motong tubuhnya dan menyeret anak itu keluar. Ah, kata sang ayah, betapa banyak kesedihan yang telah kami alami demi dirimu. Ya, Bapak, saya telah banyak berkeliling dunia. Syukurlah saya menghirup udara segar lagi. Dari mana saja kamu? Ah, Bapak, saya telah berada di lubang tikus, di perut sapi, dan kemudian di perut serigala, sekarang saya akan tinggal bersamamu. Dan kami tidak akan menjualmu lagi, tidak untuk semua kekayaan di dunia ini, kata orang tuanya, dan mereka memeluk dan mencium Jempol kesayangan mereka. Mereka memberinya makanan dan minuman, dan membuatkan pakaian baru untuknya, karena pakaiannya telah rusak dalam perjalanan.